Mahasiswa aktivis. Berjuanglah para mahasiswa Indonesia. Perlemah gerakan para mafia dengan idealisme kalian dalam menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. So Hok Gi. Bagaimana menentukan pilihan organisasi? Pertanyaan ini sering muncul terutama di kalangan mahasiswa baru. Bagaimana caranya memilih organisasi yang sesuai dengan minat kita? Berikut tahapan-tahapannya. 1. Tanyakan pada dirimu dan lihatlah dengan mendalam kamu itu potensinya di bidang apa dan ketertarikanmu lebih condong kemana. Kedua, jika kamu sudah mengetahui potensimu di mana, maka kamu akan mudah untuk menentukan pilihan ke organisasi apa nantinya yang akan kamu masuki. Misal, kamu adalah orang yang suka mengikuti berita-berita tentang perkembangan politik atau kondisi kebangsaan kita saat ini. Maka organisasi yang tepat dan cocok untuk kamu adalah bergabunglah dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Entah BEM tingkat universitas maupun fakultas. Namun, jika ternyata potensi dan ketertarikanmu adalah di bidang minat bakat, maka bergabunglah dengan UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Semisal, kamu berminat di bidang yang berhubungan dengan olahraga, bergabunglah dengan UKM pencaksilat atau UKM basket. Atau minatmu di bidang penalaran, maka bergabunglah dengan UKM bidang penalaran. Minatmu di bidang sosial dan pengabdian masyarakat, maka bergabunglah dengan UKM bidang pengabdian. Apapun organisasinya yang akan kamu ikuti dan masuki, usahakan sesuai dengan potensi dan minatmu, sehingga nantinya ketika sudah bergabung dengan organisasi tersebut, kamu akan bisa total di sana dan bisa enjoy, tidak setengah-setengah. Yang ketiga, hindari terlalu banyak mengikuti organisasi. Kebanyakan mahasiswa baru di semester-semester awal itu coba-coba mengikuti organisasi 4 bahkan 5 organisasi yang pada akhirnya ternyata tidak maksimal. Makanya dari awal saya sampaikan, temukan potensimu dan ketertarikanmu. Setelah itu fokuskan ke organisasi, maka kau akan berlabuh. Buat aktivis coba-coba. Yang keempat, setelah kamu menentukan organisasi yang benar-benar sesuai dengan minat dan passion kamu, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah totalitas dalam organisasi tersebut. Itulah beberapa tips memilih dan menentukan organisasi yang cocok buat kamu, agar kamu benar-benar nantinya berada di organisasi yang tepat. Apa itu? Kepakaran, soft skill, dan potensi. Kepakaran adalah bidang ilmu pengetahuan yang memang menjadi bidang keahlian kita saat ini. Misalnya saya sendiri, di UNES saya menempuh pendidikan di jurusan pendidikan IPA. Itu berarti bidang kepakaran saya adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Berbeda dengan mereka yang menempuh pendidikan di jurusan matika misalnya. Maka bidang kepakaran mereka adalah matematika. Karakteristik dari kepakaran adalah kita akan menguasai bidang kepakaran kita hanya melalui sarana pendidikan formal di perkuliahan atau di dalam kelas.
Di luar itu, kita akan mengalami kesulitan dalam mendalami bidang kepakaran kita. Soft skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sebagai buah dari proses pembelajaran yang ia lakukan. Pembelajaran di sini bukanlah pembelajaran layaknya kita mendalami kepakaran, tetapi pembelajaran yang dilakukan hingga berbuah soft skill adalah pembelajaran langsung dalam realitas kehidupan. Soft skill adalah kemampuan yang takkan pernah kita dapatkan dalam materi-materi kuliah, takkan pernah kita dapatkan dalam buku-buku tebal fisika dasar, ataupun cembol, ataupun buku-buku perkuliahan lain. Soft skill adalah kemampuan yang hanya akan didapatkan dari sekolah kehidupan. Salah satu sarana untuk mengasah soft skill adalah melalui sarana organisasi. Di sana kita akan banyak belajar untuk mengembangkan soft skill kita. Contoh soft skill antara lain, public speaking, kemampuan mengelola tim, mengelola waktu, kemampuan melakukan lobby, dan lain-lain. Yang sekali lagi, kemampuan itu semua hanya akan bisa didapatkan di kehidupan nyata dan tidak ada dalam kurikulum atau materi perkuliahan kita. Berdasarkan penelitian, kemampuan soft skill ini adalah peringkat paling utama yang menentukan kesuksesan seseorang di masa depan. Hasil survei National Association of Colleges and Employers pada 2002 di Amerika Serikat terhadap 457 perusahaan menunjukkan IP hanya menempati posisi ke-17 dari 20 kualitas yang dianggap penting dari seorang lulusan universitas. Soft skill yang merupakan winning karakteristik ini adalah communication skill, organizational skill, leadership, logic, effort, group skill, dan ethics. Semuanya hanya akan bisa kita dapatkan melalui sarana organisasi, bukan melalui kuliah formal di bidang kelas atau ujian semester. Potensi adalah kemampuan bawaan yang memang telah ada dalam diri kita dan dikaruniakan oleh Allah kepada kita dari saat kita dilahirkan. Potensi ini hanya perlu untuk diasah dan dikembangkan agar bisa muncul dan terfasilitasi secara optimal. Potensi adalah karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia, yang berbeda antara potensi manusia yang satu dengan yang lainnya. Dewasa ini, banyak orang hidup dan memperoleh penghidupan justru bukan berasal dari seperti apa latar belakang pendidikannya, tetapi justru mereka hidup dari mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Mereka yang suka menulis, berani membuat draft tulisan, kemudian diajukan ke penerbit dan diterbitkan. Jadilah ia penulis dan hidup dari potensi kepenulisannya. Mereka yang hobi mendesain grafis, mengikuti kompetisi-kompetisi desain grafis, atau bahkan membuka usaha grafis. Mereka biasa menjual hasil karyanya dengan harga yang begitu tinggi. Hobi sekaligus menghidupi. Begitu juga dengan potensi yang lain. Bagi teman-teman yang suka menyanyi, bermain musik, bicara, melukis, IT, dan lain sebagainya, tekuni dan terus kembangkan. Insya Allah, suatu saat kita akan bisa menuai hasil dari potensi kita. Sudah banyak yang membuktikan orang sukses bukan karena gelar atau latar belakang pendidikannya, tetapi karena mereka konsisten dan komitmen dalam mengembangkan potensinya untuk menyokong masa depannya. Dengan begitu, kita tidak akan menjadi pribadi yang kebingungan untuk menentukan pekerjaan setelah selesai kuliah, karena kita sudah memiliki bekal berupa potensi yang ada dalam diri kita.
Kejarlah kesuksesan berawal dari potensi yang kita miliki. Sukses with passion, bukankah menyenangkan jika kita mendapatkan pekerjaan yang sekaligus adalah hobi yang benar-benar kita senangi? Bukankah menyenangkan jika kita mendapatkan pekerjaan yang sekaligus adalah hobi yang benar-benar kita banget? Gimana caranya memanage organisasi? Organisasi adalah lembaga yang terstruktur dalam proses penyelenggaraannya, sehingga tidak bisa jika kita kelola dengan seenaknya saja. Perlu adanya manajemen yang baik agar organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Pada dasarnya, prinsip manajemen organisasi yang sering kita dengar adalah POAC: Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating. Itulah 5 tahapan utama dalam kaidah manajemen organisasi. Berikut kita bahas satu persatu. 1. Planning, perencanaan. Tahapan perencanaan sebuah organisasi harus memiliki rencana yang jelas kemana arah dan tujuan organisasi tersebut. Kita sudah sering mendengar adanya visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi inilah yang kemudian dijadikan rambu-rambu dan patokan menuju tujuan akhir dari organisasi tersebut. Jangan sampai sebuah organisasi tidak memiliki tujuan sama sekali. Sebuah organisasi juga harus memiliki rencana program dan targetan-targetan organisasi, sehingga organisasi tersebut akan terpacu untuk terus berkembang dan menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, bahkan karya-karya baru. Dengan begitu, organisasi akan menjadi produktif dan tidak hanya sekedar mengulang hal-hal yang sama dari tahun ke tahun. Dalam membuat planning dan targetan organisasi harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, times limit. Artinya, targetan-targetan yang direncanakan dalam organisasi harus spesifik, terstruktur capaiannya, benar-benar dapat diraih, realistis, tidak terlalu tinggi, dan disesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Kebanyakan kita terlampau tinggi membuat targetan, sehingga tidak jelas dan tidak realistis, sementara waktu kita terbatas. Yang pada akhirnya targetan itu berakhir pada angan-angan semata, tanpa pernah bisa kita merealisasikannya. Maka buatlah perencanaan di organisasi dengan smart. Yang kedua, organizing, pengorganisasian. Tahapan pengorganisasian, bagaimana mengelola segala sumber daya yang ada di dalam organisasi dengan tepat dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Seorang pemimpin atau ketua organisasi harus mampu mengorganisasikan anggota timnya sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Hingga dengan begitu, anggota tim akan maksimal dalam bekerja. Kemudian, seorang ketua juga harus mampu mengorganisir berbagai macam karakter dan latar belakang anggota tim agar tidak terjadi konflik dan merangkainya dalam harmonisasi dan sinergisitas gerakan bersama sebuah organisasi, menjadikan perbedaan sebagai rahmat dan fokus pada persamaan untuk bersama-sama menyukseskan tujuan organisasi. Yang ketiga, actuating, pengaplikasian. Tahap pengaplikasian, dalam tahap ini, rencana-rencana yang sudah dibuat dalam tahapan sebelumnya akan dibuktikan dan direalisasikan dalam bentuk kerja-kerja nyata. Dalam tahap ini, kita biasanya akan menemukan betapa kondisi idealitas sungguh sangat berbeda dengan kondisi realitas di lapangan.
Organisasi harus sigap dan tanggap dalam menyikapi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul di lapangan. Yang keempat, controlling, pengawasan. Tahapan pengawasan dalam pelaksanaan program dan rencana-rencana kerja organisasi tidak kemudian dibiarkan berjalan begitu saja tanpa adanya pengawasan. Pengawasan menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan program. Agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan maksimal, ketika di lapangan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana awal bisa langsung dibenarkan dan diluruskan kembali agar sesuai targetan dan rencana awal. Yang kelima, evaluasi. Tahap evaluasi setelah semua program dilaksanakan, sudah barang tentu pasti ada kekurangan di beberapa hal. Di tahapan evaluasi ini, sebuah organisasi akan belajar untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya agar ke depan muncul inovasi-inovasi baru dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kuliah jalan, organisasi jalan. Emang bisa? Jika ditanya hal demikian, maka jawabannya adalah bisa, bahkan sangat bisa. Sudah banyak mahasiswa yang telah membuktikan betapa kesibukan di organisasi sebagai seorang aktivis tidak akan mempengaruhi kualitas perkuliahan. Keduanya bisa berjalan dengan beriringan tanpa harus saling mematikan satu sama lain. Saya pun sudah membuktikan bahwa saya bisa melakukan keduanya. Kuliah jalan, organisasi juga tetap jalan sebagaimana mestinya. Semua itu tergantung dari bagaimana kita memanajemen waktu yang kita miliki dan bagaimana kita mampu menempatkan diri di mana kita berada dan dalam kondisi apa. Selain itu juga tergantung dari bagaimana kita membuat prioritas-prioritas dalam setiap aktivitas kita. Saat kita sedang mengikuti kegiatan perkuliahan di dalam kelas, maka gunakan waktu dan kondisi itu untuk benar-benar serius belajar dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen. Tidak usah memikirkan tentang organisasi. Begitu sebaliknya. Saat kita berada di sebuah rapat atau agenda organisasi, maka maksimalkan rapat dan agenda tersebut untuk serius membahas kegiatan dan program dari organisasi. Tidak usah memikirkan tentang perkuliahan, apalagi sampai membawa tugas-tugas kuliah ke organisasi. Belajarlah untuk pandai dalam menempatkan diri dan mengoptimalkan waktu. Waktunya belajar, kita harus konsisten untuk belajar. Waktunya organisasi, kita juga harus komitmen dengan organisasi. Dengan begitu, organisasi dan akademik atau perkuliahan akan tetap mendapatkan porsinya masing-masing. Mampu berjalan selaras yang harapannya dengan begitu, kedua-duanya akan mendapat hasil yang optimal sesuai yang diharapkan dan seimbang. Nyari apa di organisasi? Menggelitik ketika ada pertanyaan seperti itu. Apakah yang sebenarnya dicari oleh para aktivis sehingga mereka begitu bersemangat dalam organisasi? Apakah uang yang mereka cari? Saya kira tidak. Boro-boro uang, yang ada justru sering menombokin untuk tiap-tiap kegiatan yang kekurangan anggaran. Apakah kedudukan? Sepertinya juga bukan, karena banyak dari mereka tetap berjuang dengan gigih dan totalitas, meskipun hanya sebagai staf ahli, bukan sebagai pemimpin dalam organisasi. Atau mencari ketenaran. Tapi banyak dari mereka yang bekerja di belakang layar dan tidak pernah terpublis ke orang banyak, tetap konsisten untuk berada di organisasi. Berarti ketenaran pun juga bukan hal yang mereka cari. Lantas,
Apakah sejatinya yang dicari oleh seorang aktivis dalam sebuah organisasi? Hal yang dicari oleh seorang aktivis dalam sebuah organisasi bukanlah karena alasan-alasan pikisan berupa harta, ketenaran, maupun kedudukan. Yang mereka cari adalah sebuah kepuasan batin yang bisa mereka rasakan ketika mereka mampu membuat agenda-agenda dan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikan banyak orang terbantu dan tersenyum atas pengabdiannya. Itu sejatinya hal utama yang dicari oleh para aktivis. Itu pula yang menjadikan para aktivis terus-menerus bersemangat untuk menghidupkan organisasi dan melahirkan agenda-agenda yang bermanfaat bagi orang banyak. Para aktivis ini telah merasakan betapa nikmatnya mengabdi dan berbagi, hingga pada akhirnya kebahagiaan yang hakiki bagi para aktivis ini adalah saat dimana mampu melihat banyak orang lain tersenyum bahagia melalui perantara agenda-agenda yang kita persembahkan. Jangan pernah mencari penghidupan dari organisasi, tapi hidup-hidupkanlah organisasi. Organisasi? Apa untungnya? Dengan ikut bergabung dan menjadi pengurus sebuah organisasi, kita akan mendapatkan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang tidak akan pernah kita dapatkan di bangku kuliah. Di organisasi juga kita akan belajar begitu banyak hal baru yang sangat berguna untuk masa depan kita saat nanti terjun ke masyarakat secara langsung. Beberapa keuntungan ikut organisasi. 1. Di organisasi, kita berkesempatan untuk belajar menjadi orang yang mudah berbagi kepada orang lain. 2. Di organisasi, kita akan belajar untuk bisa bekerja sama dengan berbagai macam karakter manusia. 3. Di organisasi, kita akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berbicara saat di depan publik. 4. Di organisasi, kita akan belajar mengelola tim agar bisa bergerak selaras tanpa adanya konflik yang berarti. 5. Di organisasi, kita akan belajar untuk menjadi orang yang siap dipimpin dan siap juga memimpin. 6. Di organisasi, kita juga akan belajar untuk menjadi orang yang siap dikritik dan juga siap mengkritik. 7. Di organisasi, kita akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan tokoh-tokoh besar negeri ini dan mengambil inspirasi dari mereka. 8. Dengan berorganisasi itu, berarti kita telah mempersiapkan diri agar nantinya tidak kaget dan siap pada saat dibenturkan dengan kondisi realitas masyarakat. 9. Di organisasi, kita akan diajarkan makna sebuah perjuangan, pengorbanan, keikhlasan, dan konsistensi dalam mengabdi. 10. Di organisasi, kita akan menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang memiliki kualitas intelektual dan kualitas soft skill yang mumpuni, yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan kita di masa yang akan datang. Itulah sebagian manfaat yang akan kita dapatkan dari organisasi. Masih begitu banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang akan kita raih jika kita totalitas dalam berorganisasi. Mahasiswa aktivis itu keren. Beneran nggak sih kalau mahasiswa aktivis itu keren? Memang apa yang menjadikan mereka dibilang keren? Yuk coba kita analisis satu persatu. 1.
Di saat mahasiswa kebanyakan hanya sibuk mengurusi hal-hal yang berbau akademik, mahasiswa aktivis justru sibuk mengurusi bagaimana mengadakan penggalangan dana untuk bencana alam. Keren kan? 2. Di saat mahasiswa kebanyakan hanya sibuk mengurusi diri mereka sendiri dan terpasung pada mimpi dan egoisme pribadi, para mahasiswa aktivis justru menomorduakan kepentingan dirinya dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Keren kan? 3. Di saat kebanyakan mahasiswa seusianya masih berpikiran menggunakan masa mudanya untuk bersenang-senang, si mahasiswa aktivis ini justru malah lebih memilih untuk ikut serta memikirkan masa depan bangsanya daripada hanya menghabiskan masa mudanya untuk senang-senang yang tiada guna. Keren kan? 4. Di saat mahasiswa kebanyakan begitu kesulitan untuk membangun komunikasi dengan teman satu jurusannya, si mahasiswa aktivis ini malahan sudah mampu membangun komunikasi dengan masyarakat luas. Keren kan? 5. Di saat mahasiswa kebanyakan baru belajar untuk menyiapkan mental ketika bertemu dengan dosen pembimbing atau dekan, si mahasiswa aktivis ini justru sudah berani berhadapan langsung dengan presiden, para menteri, bahkan pemegang kekuasaan tertinggi negeri ini. Keren kan? 6. Di saat mahasiswa pada umumnya pergaulannya hanya lingkup satu kampus saja, atau bahkan di jurusan saja, si mahasiswa aktivis ini justru sudah melanglang buana hingga ke negara tetangga dan membangun jaringan dengan generasi muda di sana. Keren kan? 7. Di saat mahasiswa yang lain tengah kebingungan bagaimana caranya menyiapkan diri agar bisa berbicara di depan publik dengan baik, mahasiswa aktivis justru sudah dipercaya untuk menjadi pembicara, tidak hanya dalam kampus sendiri, bahkan dipercaya oleh kampus-kampus lain untuk menjadi narasumber. Keren kan? 8. Saat mahasiswa kebanyakan berada di rumah menikmati masa-masa liburan semester mereka bersama orang tua, si mahasiswa aktivis ini justru tetap tinggal di kampus dan mencoba memperjuangkan nasib kawan-kawan mereka, mahasiswa yang kurang mampu dan tidak bisa membayar kuliah, agar tetap bisa melanjutkan kuliah. Keren kan? 9. Di saat mahasiswa kebanyakan berdiam diri, duduk di kelas di dalam ruangan dingin ber-AC yang nyaman, mahasiswa aktivis ini justru rela berpanas-panasan di jalanan dan lantang meneriakkan aspirasi-aspirasi rakyat tertindas. Keren kan? 10. Di saat semua orang mencoba menutup mata dan menutup telinga akan permasalahan dan kebobrokan yang ada di bangsa ini, mahasiswa aktivis ini justru membuka matanya semakin lebar, menajamkan pendengarannya agar ia tetap tahu bagaimana kondisi bangsa ini dan tahu bagaimana harus bersikap atasnya. Keren kan? Itulah sekelumit fakta yang menguatkan kenapa mahasiswa aktivis dikatakan keren. Karena memang faktanya memang keren. Mereka adalah manusia-manusia peradaban yang pemikirannya jauh melampaui jumlah usianya. Kalau pengen keren, makanya jadi aktivis. Demonstrasi yes, anarkis no. Rasanya belum 100% mahasiswa kalau belum pernah ikut demonstrasi. Karena demonstrasi adalah salah satu karakteristik yang ada pada mahasiswa. Namun sayangnya sekarang ini mindset yang terbangun di kalangan masyarakat bahkan mahasiswa kita saat ini adalah bahwa demonstrasi pasti diidentikan dengan anarkis, bakar-bakaran, dan merusak fasilitas umum. Hingga akhirnya citra demonstrasi menjadi buruk. Tidak salah
jika masyarakat dan kebanyakan mahasiswa berpikiran demikian. Karena setiap harinya yang mereka lihat di media televisi maupun media cetak, demonstrasi-demonstrasi yang senantiasa diberitakan adalah demonstrasi yang anarkis. Sementara masih begitu banyak demonstrasi lain yang dilaksanakan secara damai namun tak terliput media. Begitulah karakteristik media. Mereka akan menyukai berita-berita yang bersifat anarkis, merusak, dan berbau konflik daripada berita demonstrasi yang damai. Perlu kita ketahui bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya di depan publik, dan itu diatur dengan tegas oleh undang-undang selama dalam pelaksanaannya tidak merugikan orang lain atau merusak fasilitas umum. Hampir 5 tahun saya menjadi aktivis dan mengikuti begitu banyak demonstrasi, baik tingkat lokal kampus, regional, maupun nasional. Saya tidak pernah menemukan satupun demonstrasi yang bersifat anarkis. Bisa jadi, demonstrasi-demonstrasi yang disiarkan di media bukanlah demonstrasi yang benar-benar murni dilakukan oleh mahasiswa. Karena demo-demo yang dilakukan mahasiswa adalah demonstrasi yang terstruktur dan terkonsep dengan baik. Bahkan, kami selalu mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebelum kami melakukan demonstrasi. Bahkan dikawal dan diantarkan dari berangkat pada saat demonstrasi berlangsung sampai demonstrasi itu selesai. Mahasiswa yang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat tidak akan melakukan demonstrasi yang bersifat anarkis dan merusak fasilitas umum. Karena itu, sama saja merusak fasilitas rakyat dan menodai alma mater sebagai seorang mahasiswa. Terkadang juga muncul pertanyaan, mengapa harus demonstrasi? Apakah tidak bisa dengan cara lain? Jawabannya sangat bisa. Perlu kita ketahui bersama bahwa demonstrasi adalah alternatif paling akhir dalam mekanisme memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebelum demonstrasi, mekanisme-mekanisme sebelumnya sudah dilakukan, yaitu dialog-dialog kritis di dalam ruangan, melalui audiensi, pembuatan press release, dan lain-lain. Namun terkadang yang menjadi masalah adalah mekanisme-mekanisme awal tersebut tidak berbuah hasil apa-apa dan cenderung mendapatkan jawaban-jawaban yang normatif. Sehingga mahasiswa memilih jalan akhir untuk ke jalan dan menyuarakannya melalui demonstrasi. Apakah dengan demonstrasi bisa merubah kebijakan? Efektifkah? Jika ditanya tentang efektivitas dari demonstrasi, maka kita akan bisa menjawabnya jika kita kembalikan dulu ke tujuan utama demonstrasi. Berikut tujuan utama diadakannya demonstrasi. 1. Demonstrasi dilakukan dengan jalan terakhir setelah mekanisme-mekanisme sebelumnya, dialog, audiensi, tidak berhasil. 2. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan peringatan kepada pemerintah tentang hal-hal yang dianggap melenceng berdasarkan data dan realitas yang ada, yang tujuan akhirnya adalah adanya perubahan kebijakan yang tadinya tidak pro-rakyat menjadi pro-rakyat. 3. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan pencerdasan kepada publik bahwa di dalam pemerintahan kita ada yang salah dan harus kita semua ingatkan. Itulah kenapa saat demonstrasi masanya banyak, menggunakan atribut atau panji-panji seperti bendera, dilakukan secara long march, ada orasi, semua itu agar terlihat mencolok dan bisa diliput oleh media.
Dengan diliput media, maka apa yang diaspirasikan akan ditayangkan di televisi maupun surat kabar, sehingga goal settingnya akan ada banyak masyarakat yang tercerdaskan dan mengetahui problematika birokrasi kita saat ini. Yang harapannya akan muncul kesadaran untuk ikut memberikan solusi. 4. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan tekanan dan menunjukkan kepada pemerintah dan di atas sana bahwa masih ada kekuatan besar di kalangan akar rumput yang senantiasa mengawasi dan mengawal dinamika pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di negeri ini. Kekuatan besar itu adalah kekuatan anak-anak muda dengan segudang ide dan idealismenya, yaitu kekuatan kita sebagai mahasiswa. 5. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan pembelajaran dan membangun sense of belonging atau rasa kepemilikan dan social interest atau kepedulian sosial terhadap problematika yang ada di bangsa ini, terutama di kalangan mahasiswa. Saya merasakan betul ketika sedang turun ke jalan, rela panas-panasan, teriak-teriak, tidak dibayar sama sekali. Tapi begitu terasa perjuangannya, karena yang sedang kita perjuangkan adalah aspirasi rakyat kecil. Dari beberapa tujuan utama demonstrasi, kita dapat menilai demonstrasi yang efektif itu seperti apa, dan sepertinya tidak ada demonstrasi yang sama sekali tidak berefek dan tidak efektif. Semuanya efektif, meskipun tidak semua tujuan demonstrasi itu bisa tercapai. Bagaimana agar demonstrasi itu damai dan tidak anarkis? Seperti yang saya sampaikan di awal, demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah demonstrasi yang terkonsep dan terstruktur dengan baik dan mempunyai izin untuk demonstrasi. Terkonsep karena demonstrasi akan dilakukan oleh mahasiswa setelah melalui proses kajian-kajian yang mendalam terkait isu yang akan diperjuangkan. Dalam proses kajiannya pun, tidak hanya sekedar wacana-wacana saja, tetapi berdasarkan data-data. Selain itu, juga mahasiswa melakukan dialog-dialog dan diskusi dengan para pakar-pakar maupun tokoh-tokoh untuk memberikan pandangan terkait isu yang tengah dibahas. Baru setelah itu ditentukan isu sentral dan poin-poin apa saja yang akan menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Setelah isu dan tuntutan selesai dikaji, maka selanjutnya dibuatlah press release untuk nantinya dibagikan ke masyarakat dan ke media-media yang hadir pada saat demonstrasi. Jadi, dengan begitu, tujuan dari aksi itu jelas, dan tuntutannya juga berdasarkan hasil dari proses berpikir kritis mahasiswa. Demonstrasi adalah kegiatan yang terstruktur, karena semua hal yang ada di dalamnya benar-benar tertata dengan rapi. Layaknya sebuah kegiatan di sana pun ada kepanitiaannya. Begitu juga dalam demonstrasi, ada panitianya juga. Dan pembagian-pembagian tugas di dalam tim pun juga jelas. Berikut komponen-komponen yang ada dalam kepanitiaan agenda demonstrasi. 1. Koordinator aksi. Bertugas sebagai pusat komando dan pemegang otoritas tertinggi selama demonstrasi berlangsung. Koordinator adalah yang memutuskan kapan aksi dimulai, kapan harus selesai. Apakah akan disetting chaos ataukah damai dan memberikan keputusan-keputusan lainnya. Sehingga dalam demonstrasi tidak mengenal adanya keputusan ganda atau pemimpin ganda. Ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat yang berakibat pada konflik internal peserta aksi. Satu komando,
satu perjuangan, dan komando itu yang berhak memberikan hanyalah koordinator aksi, dan semua peserta aksi harus tunduk dan patuh dengan komando tersebut. 2. Orator bertugas menyampaikan kepada para aksi isu-isu yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut. Isu-isu yang disampaikan harus berdasarkan data yang up to date. 3. Negosiator bertugas untuk melakukan proses lobby kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Kaitannya dengan tuntutan aksi, biasanya dengan aparat kepolisian atau dengan staf ahli dari birokrasi. 4. Tim kreatif bertugas untuk mempersiapkan agar aksi berlangsung menarik dan mengasyikkan. Aksi asik seperti dengan membuat atribut-atribut yang nyentrik, kemudian membuat lagu-lagu aksi yang lucu, hingga membuat kesan angker dari aksi ini menjadi hilang, dan justru menjadi mengasyikkan. 5. Border atau pengamanan. Dalam sebuah aksi, terkadang ada kondisi di mana kita dipaksa untuk benturan langsung dengan aparat keamanan. Meskipun hanya sekedar dorong-dorongan dan tendang-tendangan kecil, namun tetap saja butuh orang-orang yang siap berada di barisan paling depan untuk menjadi tameng. Nah, barisan tameng ini yang disebut border. Umumnya yang kuat fisiknya dan besar badannya, sehingga mantap pada saat dorong-dorongan dengan aparat. 6. Dokumentasi bertugas mengabadikan pelaksanaan aksi entah dalam bentuk foto-foto maupun video. Ini penting untuk nantinya pada saat selesai aksi bisa digunakan untuk membuat berita maupun untuk evaluasi. Foto dan video yang diambil juga harus benar-benar bagus dan mampu memberikan kesan bahwa aksi tersebut masanya banyak, heroik, dan lain-lain. 7. Humas dan media bertugas membuat press release dan juga menjadi satu-satunya peserta aksi yang berhak memberikan jawaban konferensi pers saat ada media yang ingin mewawancarai. Selain tim humas, tidak boleh mengeluarkan statement apapun kepada pihak lain di luar peserta aksi. 8. Kesehatan atau medik bertugas menyiapkan segala bentuk peralatan medis yang dibutuhkan selama pelaksanaan aksi dan tanggap dalam memberikan perawatan jika terjadi sesuatu kepada peserta aksi, entah itu pingsan, terpukul, berdarah, dan lain-lain. Terakhir, konsumsi bertugas menyiapkan konsumsi untuk peserta aksi. Begitu banyak hal yang disiapkan sebelum dan selama pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu semua semata-mata agar demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan benar-benar bisa efektif. Murni memperjuangkan aspirasi masyarakat dan bukan justru merusak fasilitas masyarakat dengan tindakan-tindakan anarkis. Jadi, masihkah enggan untuk ikut aksi? Masihkah menganggap aksi itu negatif? Dan akhirnya saya menantang kamu untuk turun aksi. Berani tidak?